Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Abdul Rahman, SH, MH, SPD, selaku dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan, serta teman-teman di sini yang telah hadir yang saya cintai. Alhamdulillah, kami dari kelompok 1 diberikan kesempatan untuk memaparkan materi mengenai dinamika demokrasi Indonesia. Sebelum ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Sherin Puan dengan NPM akhir 041 beserta rekan-rekan saya yang telah hadir di sini. Nama saya Nazia Izati dengan NPM 023. Nama saya Dayana Raisa dengan NPM akhir 027. Nama saya Muhammad Dafa Faroreza dengan NPM akhir 036. Nama saya Delia Ramaceni dengan NPM 039. Nama saya Rafita Fauziah dengan NPM 42. Saya Piki Darmawan dengan NPM 045. Nama saya Erisa Dini Agnia dengan NPM akhir 047. Baik, untuk pembahasan pertama mengenai pengertian demokrasi akan disampaikan oleh rekan saya Dayana. Kepada Dayana, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai demokrasi. Demokrasi berasal dari Yunani kuno yang dinyatakan di Athena kuno pada abad ke-5 sebelum Masehi. Negara kota Athena tersebut dipercaya sebagai awalan dari suatu sistem yang berkaitan dengan hukum demokrasi modern. Demokrasi dapat didefinisikan sebagai pemerintahan rakyat atau yang sering kita dengar dengan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Konsepsi demokrasi menjadi suatu poin inti tersendiri dalam bidang politik. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan dan perjalanan demokrasi di Indonesia. Yang pertama, ada demokrasi parlementer pada tahun 1945 sampai 1959. Demokrasi di fase ini sering kita dengar dengan sebutan demokrasi parlementer. Demokrasi ini mulai berlaku pada 1 bulan pasca kemerdekaan diproklamasikan dan juga mulai diperkuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan 1950. Namun, ternyata sistem demokrasi ini kurang serasi bagi negara Indonesia walaupun bisa berjalan dengan baik di beberapa negara lain. Yang kedua, ada demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965 dalam sistem demokrasi ini. Pada fase ini, ciri menonjolnya adalah lebih banyaknya peran presiden dan terbatasnya peran partai politik. Perkembangan selanjutnya ada demokrasi Pancasila pada tahun 1965 sampai 1998. Pada fase pemerintahan ini muncul sesudah berakhirnya gerakan G30 SPKI. Landasan formil fase ini ialah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan ketetapan MPRS. Lalu yang terakhir ada demokrasi reformasi. Pelaksanaan demokrasi di era reformasi pada tahun 1998 sampai sekarang ditandai dengan lengsernya presiden terdahulu. Soeharto yang menjabat sebagai presiden sekitar 32 tahun. Demokrasi Indonesia era reformasi memposisikan pondasi yang kuat bagi penyelenggara demokrasi Indonesia di masa selanjutnya. Baik, sebelumnya telah dipaparkan mengenai perkembangan demokrasi Indonesia dari sejak awal kemerdekaan yang diawali dari demokrasi parlementer hingga demokrasi reformasi yang masih dianut hingga saat ini. Dalam tiap perkembangan ini tentu memiliki berbagai hambatan yang menjadi permasalahan hingga diperlukan revolusi dan evaluasi untuk mempertahankan demokrasi yang baik. Perkembangan demokrasi Indonesia sesudah kemerdekaan mengalami ketidakstabilan dari masa kemerdekaan sampai saat sekarang ini.
Permasalahan inti yang dihadapi adalah bagaimana demokrasi itu membentuk dirinya dalam berbagai sisi negatif kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai tatanan kehidupan, pokok tatanan kehidupan demokratis secara empiris terhubung dengan permasalahan pada korelasi antar pemerintah dengan rakyat, atau sebaliknya, korelasi antar rakyat dengan pemerintah dalam posisi seimbang dan saling melaksanakan pengawasan satu sama lain. Selanjutnya ada contoh dari demokrasi. Yang pertama yaitu pemilihan umum, kemudian ada yang kedua yaitu kebebasan berbicara dan berkumpul. Untuk yang pertama, ada pemilihan umum. Warga negara memiliki hak untuk memilih pemimpin politik seperti presiden, gubernur, wali kota, dan anggota parlemen berdasarkan pilihan mereka dalam pemilihan umum. Pemilihan ini memberikan rakyat kekuasaan untuk memilih para pemimpin mereka. Selanjutnya ada kebebasan berbicara dan berkumpul. Demokrasi melindungi hak warga negara untuk menyuarakan pendapat mereka, baik secara individual maupun dalam kelompok. Ini termasuk demonstrasi, diskusi terbuka, dan media independen yang memungkinkan berbagai pandangan diungkapkan. Baik, selanjutnya di sini ada contoh kasus dari manipulasi data pemilih, yaitu mencakup segala bentuk upaya untuk mempengaruhi atau memalsukan daftar pemilih, yaitu di mana adanya identitas ganda, pemalsuan data pemilih, atau pendaftaran pemilih yang tidak sah. Manipulasi data pemilih terjadi pada pemilu tahun 2002, tahun 2004, di mana ditemukan adanya penambahan nama-nama fiktif dalam daftar pemilih tetap atau DPT dengan tujuan untuk mempengaruhi hasil pemilihan. Baik, selanjutnya contoh kasus yang kedua itu terdapat pembagian hadiah atau imbalan. Nah, contoh kasusnya itu di mana adanya pembagian sembako atau barang-barang tanpa alasan yang jelas kepada para pemilih. Itu tuh di pemilu tahun 2014. Nah, ini di mana pembagian hadiahnya atau imbalan ini dapat mempengaruhi integritas dan keadilan dalam pemilihan umumnya. Baik, sekian yang bisa kami sampaikan mengenai pemaparan materi kali ini. Kami berharap dengan tersampaikannya materi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman di sini yang telah hadir. Sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah perilaku selama penyampaian materi berlangsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.